Halo semuanya, selamat datang di channel Adif Maulana. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas satu konsep di JavaScript yang cukup fundamental, yaitu tentang pass by reference versus pass by value. Ini ada kaitannya dengan tipe data di JavaScript ya. Jadi di JavaScript ada dua tipe data, yaitu primitif dan non-primitif. Yang mana primitif itu adalah string, number, boolean, null, undefined, dan lain-lain. Sedangkan non-primitif adalah objects, array, function. Tuh. Nah, bedanya tipe data primitif ini, kalau untuk tipe data primitif dia immutable atau tidak bisa dirubah. Contohnya kayak gini ya, misalkan kita punya name gini, misalkan Andy. Terus kita mau ubah nih karakter kedua misalkan, mau kita ubah jadi J misalkan. Kalau kita konsol name ini, nah ini tidak akan berubah karena sifat dari data primitif itu adalah immutable. Beda ceritanya kalau misalkan kita reassign. Kalau di reassign bisa. Misalkan kita yang awalnya punya variabel name sama dengan Andy, terus kita ganti misalkan jadi Woody ini. Kalau kita konsol nih, dia akan berubah. Nah, karena itu sifatnya di reassign, bukan di mutate atau dirubah gitu. Sedangkan kalau untuk di tipe data non-primitif, contohnya kita di objek nih, kita punya sebuah objek person, katakanlah namanya Andi, terus age 20 gini. Kita mau rubah atribut name nih atau age-nya. Misalkan person.name, kita ganti jadi Woody gini ya. Kalau kita konsol personnya, kita komen dulu. Nah, dia kan ada name Andy dan age 20. Kalau kita ganti ini, kita update atribut name-nya, bakal berubah juga. Nah, jadi Woody. Karena memang sifatnya untuk tipe data non-primitif ini mutable ya, berbeda dengan primitif tadi. Nah, kaitannya dengan pass by reference dan pass by value, untuk tipe data primitif, dia itu pass by value. Sedangkan untuk tipe data objek, dia pass by reference. Nah, bedanya apa sih? Sebenarnya perbedaannya adalah, kalau untuk pass by value, dia tuh simpelnya ketika variabelnya itu di copy, dia benar-benar menduplikat value-nya gitu, teman-teman. Jadi misalkan kita punya name, kemudian kita duplicate name gini teman-teman. Kita ambil dari name gini. Jadi dia benar-benar bikin variabel baru dengan mengcopy variabel name ini. Kan kita konsol name dan duplicate name ini. Nah, sama kan Andy dan Andy gini. Dan kalau misalkan duplicate name ini kita assign ke value yang berbeda, misalkan kita ganti jadi Woody gini. Kalau kita konsol, nah hasilnya berbeda karena memang name dan duplicate name ini menjadi dua entitas yang berbeda gitu. Ini kaitannya dalam sebuah memori ya. Sedangkan kalau untuk tipe data non-primitif yang mana itu pass by reference, ketika objeknya itu di copy, dia itu tidak menduplikasi objeknya, melainkan hanya membuat reference baru terhadap objek tersebut. Contohnya biar paham kayak gini ya. Kan kita udah punya person nih. Terus kita bikin suatu variabel misalkan duplicate person. Dia ambil dari person. Oke. Kalau yang tadi kan ketika ketika duplicate name ini aku assign ke variabel baru gini kan, dia kan tidak saling berhubungan gitu kan. Tapi kalau dalam kasus hal ini, misalkan aku ganti duplicate person ya, aku ganti age-nya, aku ganti jadi 25 misalkan. Terus aku konsol person sama aku konsol duplicate person. Nah, dua-duanya keganti teman-teman.
di persen keganti jadi 25 dan di duplicate persen keganti jadi 25. Padahal kita kan cuma ngeganti value di duplicate persen aja, tapi dia juga affecting atribut di persen ini. Karena itu tadi, karena sebenarnya dia merefer ke satu objek yang sama gitu teman-teman di dalam memori. Dan ini berlaku untuk array juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah array ini, katakanlah di sini ya, cons 6 misalkan 1, 2, 3, 4, terus kita bikin duplicate 6 misalkan, kita ambil dari 6, terus duplicate 6 kita push 5 gitu, kemudian kita konsol 6 sama duplicate 6. Nah, di dua-duanya juga nambah 5 kan. Padahal kita cuma nge-push duplicate 6 aja. Jadi biar kalian biar kalian paham aja gitu. Oh, aku nih cuma nge-push duplicate 6 tapi kok 6-nya nambah juga. Ya karena itu memang sifatnya untuk tipe data non primitif gitu. Kalau kita merefer ke satu objek yang sama atau satu array yang sama, ketika kita lakukan operasi di objek yang lain itu juga akan affecting objek asalnya kayak gitu. Karena dia itu adalah sifat pass by reference itu tadi. Kayak gitu. Dan sifat yang selanjutnya yang mau aku kasih tahu, karena ini adalah kalau untuk data primitif ini pass by value, jadi ketika kita membuat misalkan kita bikin copy name gini ya, kita kasih nama Andy. Kalau kita masukkan ke dalam conditional statement, misalkan name sama dengan copy name. Oke. Nah, dia akan mereturn true karena yang dibandingkan adalah value-nya. Jadi value-nya Andy dibandingkan dengan Andy. Atau dengan kayak gini juga dia akan mereturn true. Nah, kayak gini. Karena yang dibandingkan adalah value-nya. Berbeda dengan tipe data non-primitif tadi. Yang dibandingkan adalah reference-nya. Misalkan kita bikin kayak gini. Cons copy nums ya. 1, 2, 3, 4. Terus kita konsol nih. Nums sama dengan copy nums. Kita lihat. Nah, dia false kan, return false. Padahal isi array-nya sama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kenapa dia bisa false? Karena di memori copy nums dan nums ini adalah dua reference yang berbeda, teman-teman. Tapi, kalau misalkan kita bandingkan dengan duplicate nums, dia akan return true. Karena duplicate nums merefer ke variabel nums itu tadi. Seperti itu. Nah, padahal kan tiga-tiganya ini sama semua kan array-nya 1, 2, 3, 4. Tapi karena sifat itu tadi yang membuat kita untuk mencocokkan referensinya. Terus yang jadi pertanyaan, gimana caranya kita buat nge-copy array atau nge-copy objek tapi tanpa mempengaruhi array atau objek asalnya. Salah satu caranya kayak gini sih. Misalkan kita punya array lagi ya, misalkan nums 1, 2, 3, 4. Terus kita mau bikin duplicate nums. Tapi ketika kita melakukan operasi di duplicate nums, kita nggak mau mempengaruhi nums. Kita bisa mengcopy dengan menggunakan spread operator kayak gini. Jadi kita mengcopy array nums ini ke dalam sini. Jadi kalau kita melakukan sebuah operasi di sini, misalkan duplicate nums kita tambahin 5 ya. Kemudian kita konsol nums dan duplicate nums. Nah, dia hanya nambahin duplicate nums aja. Di nums dia nggak berefek. Karena dia udah dibuat dengan reference yang berbeda. Gitu. Kalau kayak gini,
dia akan membuat variabel dengan reference ke 6 kayak gitu. Jadi kalau ini dijalankan, nah hasilnya jadi kayak gini. Jadi sama kayak gitu teman-teman. Ini juga berlaku untuk objek. Jadi misalkan kita punya sebuah objek, misalkan person tadi ya, name Andy, age 20. Kalau misalkan kita mau bikin person 2 misalkan, kita ingin copy, ya tinggal gini aja, person. Kalau person 2 kita age-nya ganti jadi 25, terus kita konsol nih, person sama person 2. Sorry, kenapa nih? Cons person. Wait. Duplicate ya? Has already been declared. Oh, ini nih. Aku komen dulu ya. Sorry. Nah, dia cuman ganti age-nya 25 aja. Tapi kalau kayak gini, dia akan merefer ke person yang akan mengganti semuanya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah sifat pass by reference dan pass by value yang ada kaitannya dengan tipe data primitif dan non primitif. Kalau kalian masih merasa bingung atau ada yang pengen ditanyakan, bisa tulis di kolom komen. Kalau misalkan kalian ingin request video apa selanjutnya, bisa juga tulis di kolom komen. Dan please like, comment, share, and subscribe. And see you on another video. Thank you, bye-bye.